All right. So for today's topic, we will discuss about sales or persuasive writing. Relevansinya dengan ujian praktikum adalah kalian akan memakai pola ini juga di dalam ujian praktikumnya. So the art of persuasive writing. Jadi mungkin kalian pasti sudah tahu juga bahwa dalam penjualan persuasif, namanya juga persuasif, membujuk orang itu sangat berkaitan erat dalam penjualan, sales ataupun proposals. Persuasive writing is a specific skill by prove a clear argument. Kalian membujuk orang itu ya bukan dengan rayuan gombal gitu kan, tapi dengan fakta-fakta, penyampaian yang secara lugas dan lain-lain. Nah, di dalam persuasif atau sales writing, topic sentence itu dikenal dengan istilah premise. The topic sentence usually appears at the beginning of a persuasive paragraph and must clearly state the main premise. Jadi, topic sentence persuasive writing itu biasanya berada di awal paragraf dan disebut dengan premise. Kemudian penulis menampilkan dalam logical order proof, bukti atas klaim yang diberikan di kalimat awal. Jadi beberapa jenis, ada dua jenis premise di dalam persuasive writing, general premise dan juga specific premise. Kalau ini kemarin yang di logical order itu ada yang bahasan minggu lalu ada general to specific atau specific to general. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak paragraf umum ke khusus atau khusus ke umum. Yang deduktif maupun induktif, itulah. Jadi kalau kita menyampaikan topik sentence secara umum, kemudian kita harus menjelaskan secara spesifik berikutnya, dan sebaliknya. Nah, ini contoh persuasive writing. Kalau agak kecil, ya di zoom saja lah ya. Kalau yang pakai HP, silakan di zoom saja. Kalau yang pakai komputer atau laptop sih masih bisa dilihat. So, ini kan memang surat, gitu ya, dalam bentuk surat. Cuman, yang bisa kita ambil adalah headline-nya yang ada di sebelah kiri. Jadi, beberapa yang saya lingkari ini bisa kalian pakai juga ketika menulis tugas akhir kalian, ujian praktikumnya. Kayak gimana tuh? Jadi, membujuk orang dalam persuasive writing, pertama, bold heading. Semacam judul lah, gitu kan, judul yang terus terang, apa adanya, atau beranilah sedikit. Kemudian, penjelasannya dimulai dengan thought-provoking introduction. Maksudnya itu kalau dalam writing umum disebut dengan hook. Hook itu pengait. Jadi kita memulai dengan sesuatu yang kontradiktif gitulah, atau sesuatu yang memancing respon orang dengan cepat. Misalnya di sini dia bilang, improper communication can cause confusion, may result in misleading information or worse, legal consequences. Jadi di sini dia mau jual apa sih ya? Dia mau jual buku. Misalnya, ini membujuk orang untuk membeli buku yang mereka jual. Bukunya tentang business writing. Jadi di awal dia memprovokasi orang dengan pernyataan bahwa komunikasi yang tidak tepat bisa menyebabkan kebingungan, misleading atas informasi, atau yang lebih parah lagi, konsekuensi, legal consequence, gitu kan. Hal semacam ini kan membuat orang, ada apa nih? Something like that. So, tidak juga harus direct seperti ini. Jadi maksudnya dalam tulisan kalian nanti kalian bisa di awal itu akan lebih baik kalau kalian memancing seseorang dengan sebuah statement yang bisa dibilang kontroversial lah, gitu. Tapi jangan juga lebay. Misalnya yang tadi mempromosikan kopi lokal misalnya. Jadi di kalimat awal jangan juga kalian bilang
if you're not drinking coffee, you will be dead, misalnya. Nah, itu kan terlalu lebay juga, gitu kan? Kalau nggak minum kopi mati. So we're not doing something like that. Just something that a bit controversial or provoking, thought provoking. Kemudian memperkenalkan produknya di tengah. Jadi di awal itu cukup memancing orang dulu untuk tertarik untuk membaca, karena di slide kedua kali itu akan dalam bentuk satu paragraf, gitu, satu atau dua paragraf. Jadi kalau orang sudah lihat paragraf, malas bacanya. Tapi kalau kalian bisa menyajikan, orang kan bacanya kalimat awal dulu. Kalau kalimat awal bisa kalian sajikan dengan something yang menggelitik, orang akan mau baca sampai habis. Setelah itu kalian kenalkan produknya. Tidak mesti semuanya juga sih. Ambil bagian penting saja yang menurut kalian relevan terhadap tugas kalian. Seperti itu. You can read it on your own, right? Sales writing. Jadi kalau dalam penjualan, maksudnya kalau kita terbiasa membuat statement untuk penjualan seperti ini, yes, companies hire. Perusahaan itu mempekerjakan professional writers untuk compose sales writing mereka, kan? Ya kalau sekarang kan online marketing itu kan, digital marketing itu jauh lebih memiliki efek daripada door to door atau personal marketing, gitu kan? Kita perlu tahu dulu target orang yang akan kita tuju penulisannya itu, atau target readernya atau consumersnya. Kita harus tahu juga tentang produk yang akan kita pasarkan, yang akan kita promosikan. Menghindari keberatan orang, ya fokus pada nilai yang dimiliki produk tersebut dan manfaat yang dimiliki produk tersebut. Susah juga kalau kalian memilih suatu produk yang tidak punya manfaat, gitu kan? Dan tahu kompetitornya juga. Jadi kalau kalian menjual satu produk, pasti ada orang lain atau tempat lain yang menjual produk yang sama, mempromosikan produk yang sama. Bagaimana mereka mempromosikan? Make yours different. Seperti itu. Ini beberapa komponen utama dari penjualan. Apa-apa yang harus kalian sampaikan. Open with a statement of fact. Fakta tentang produk atau service yang kalian berikan, yang kalian promosikan. Kemudian manfaat dari produk, the interest, kemudian desire itu apa bedanya produk kalian dengan produk sejenis, misalnya, kalau memang itu diperlukan. Jadi ini tidak wajib harus ada semua, cuman kalau menurut kalian perlu memasukkan salah satu dari komponen ini, masukkan. Action yang terakhir, motivate the client to take the next step, yaitu to order the product. Jadi kalau memang mereka tertarik, mereka misalnya lah order kemana, misalnya. Mungkin kalian bisa sertakan nomor telepon, Instagram account, or others, misalnya. Yang maksud dari promosi tetap ujung-ujungnya adalah menjual, gitu kan? Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka mau beli? State that in your project. Nah, ini tadi yang thought-provoking introduction. Jadi, kalian bisa mulai dengan strong opening sentence. Kalimat pembuka itu yang lumayan strong, gitulah, untuk menarik readers untuk membaca. Contoh yang kemarin itu yang saya berikan dari satu kafe itu kan tidak tepat seperti yang akan kita kerjakan. Itu cuma layout-nya saja, tampilan layout-nya. Jadi, misalnya slide pertama, ada suatu produk, kalian jelaskan dengan berbagai macam bullet points tentang produk itu dengan frasa atau klausa pendek. Kemudian di slide kedua itu dalam bentuk paragraf untuk menjelaskan tentang produk tersebut. Yang kemarin itu cuma gambar contoh layout-nya saja. Language, ya tetap bahasa Inggris, ya. Kalau yang Pancasila itu di slide ketiga,
sepertinya akan lebih baik kalau pakai bahasa Indonesia. Jadi 2 slide pertama itu full English, slide ketiga itu bahasa Indonesia sepertinya. Ya, agar dosen yang bersangkutan lebih nyaman juga untuk memberikan nilai dari slide itu. Gitu kan. Yes, you can read this on your own. I believe so. I won't read them one by one. You can read them in your free time later on. Yang terpenting kemudian jangan memberikan terlalu banyak information. Jadi misalnya slide-nya itu penuh dengan informasi. Misalnya di slide pertama terlalu banyak poin-poinnya, orang bingung juga mau baca. State the main points-nya saja. Avoid superlatives or excessively exuberant language. Jadi jangan terlalu pakai kalimat yang majemuk atau bertingkat, yang pakai conjunction terlalu ribet. Kalimatnya yang simple saja. Don't use negative approach. Jangan menggunakan pendekatan negatif. Kayak tadi, misalnya tanpa produk ini kalian akan merasakan kesepian. Kita tidak pakai approach negatif seperti itu. Tekankan pada benefit atau yang positifnya saja. Ya, langsung like. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Jadi kalau ini saya rekam, jadi kalau misalnya nanti, kan belum connect nih sekarang, I believe so. Kalian belum connect dengan yang disampaikan karena belum mengerjakannya. But later on, ketika kalian mulai mengerjakannya, you can refer to this recording again of what to do in your ujian praktikum. I think that's all. I will stop the recording. Thank you.